Ibu Langit sorry Manado. Tadi diancam katanya. Tadi diancam, sekarang sorry Manado. Ada bersembayang, ada bersembayang. Doa. Ya. Ya Allah, belum di-mute. Selamat malam semua. Selamat malam Pak Pendeta. Aku biar aja tutup. Itu dari sana. Oh, dari sana nggak ada suara. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini untuk melaksanakan ibadah keluarga hari Rabu tanggal 18 November 2020, minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Dimohon kepada Ibu Bapak dan Saudara untuk mengaktifkan mute di layar laptop masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan doa.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama dan yang kedua, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di tujuh bahtnya, gemuruh suaranya di awan kala, berjalanlah Dia di badai kencang. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan dan kasih karunia Tuhan hingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam melaksanakan ibadah keluarga walaupun dengan keterbatasan selama masa pandemi ini ya Bapak. Kami mau membawa ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa kepada setiap yang hadir pada malam hari ini dapat menerima ibadah ini dengan baik dan berkenan hanya di dalam nama Tuhan saja. Kami orang berdosa ya Bapa, ampunilah segala dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur berbalasan yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-41 sampai 44. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa. Untuk Seterusnya dan selamanya. Jemaat dipersilakan kembali untuk duduk. Meresponi Mazmur berbalasan kita bernyanyi dari Gita Bakti 61 bait yang pertama dan ketiga, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, katakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku ajarlah bukanlah kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami datang menghampiri Engkau di malam ini, seraya menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, karena kasih setia Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami tetap diberikan kekuatan dan semangat hidup dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mendiami hati dan pikiran kami semua, agar firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat di dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami di malam ini, karena kami semua yang sudah berkumpul di tengah-tengah rumah kami masing-masing telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Imamat 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24. Baik, saya akan membacakannya untuk kita. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala ternak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang, dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa,
korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Dan speaking. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab Imamat yang menjadi pembacaan kita pada hari ini, ya kalau Bapak Ibu membacanya tentu agak rumit ya, karena di sana berisikan berbagai macam peraturan ya, yang mengatur kehidupan bangsa Israel ya. Berisikan peraturan-peraturan atau hukum-hukum dalam ibadah-ibadah Israel yang semuanya itu sangat detail sekali ya, dari hal yang kecil saja ya, itu memang benar-benar mereka lakukan. Nah, oleh karena itu kita bisa memahami kitab Imamat ini ya, yang dalam bahasa Ibrani ya, Imamat itu berarti wayikra ya, yang berarti ia memanggil. Ya. Di sana dalam pasal 1 itu disebut Wayikra el Moses Waye deber Adonai Elof mi ohel moed lemor. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ya. Wayikra, memanggil. Apa maksud daripada Tuhan memanggil Musa dan Harun dari kemah pertemuan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Ketika manusia memberontak, lebih mengikuti keinginan manusia daripada mengikuti aturan dan peraturan yang Allah berikan. Nah, tentu dengan terputusnya hubungan itu ya membuat manusia itu hidup dalam dosa. Nah, tentunya untuk mereka berjumpa dengan Allah itu tentu sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya. Manusia yang berdosa dan berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tetapi Tuhan mau terus berhubungan dengan umat Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kitab Keluaran menceritakan bahwa ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, ya, hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka melalui kemah pertemuan.
Jadi artinya bahwa Allah berkenan hadir bagi bangsa Israel itu melalui kemah pertemuan. Artinya ketika Allah hadir di tengah-tengah kemah pertemuan itu, dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, kehadiran Tuhan seperti api yang menghanguskan, tentu umat itu tidak bisa dapat berjumpa dengan Tuhan. Makanya kalau kita lihat cerita-cerita, ketika mereka berhadapan dengan Tuhan, mereka tidak mau melihat wajah Tuhan. Ya, mereka akan bisa dapat, ya, ibaratnya hangus. Ingat cerita Paulus berjumpa dengan Yesus dengan sinar yang luar biasa, membuat dia dengan kudanya itu terpelanting. Ya, cahaya kemuliaan Tuhan itu, ya, tidak bisa dapat berjumpa dengan manusia yang berdosa. Ya, begitu mulianya Tuhan itu, namun dia berkenan hadir melalui bangsa Israel itu di kemah pertemuan, yang kemah yang selalu mereka bawa berpindah-pindah itu, maka Allah hadir di sana. Nah, oleh karena itulah Allah memilih dari antara orang Israel itu, dari keluarga Harun, untuk bisa dapat mewakili umat untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, salah satu syaratnya bahwa Imam Harun ini harus ditabiskan sebagai imam. Kalau kita lihat di dalam pasal 8 sebelum pembacaan kita, cerita tentang pentabisan Imam Harun. Ada standar kekudusan yang harus dimiliki oleh Harun. Jika tidak, orang yang masuk ke dalam kemah pertemuan yang maha kudus itu, mereka akan mati. Oleh karena kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dapat berjumpa dengan manusia yang berdosa. Nah, oleh karena itulah dipilihlah, ditentukanlah di antara umat Israel itu suatu keluarga, baik dari suku Lewi maupun keluarga Harun dan anak-anaknya, untuk ditabiskan menjadi imam, untuk mewakili umat untuk berjumpa dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah maka dalam pembacaan kita pada hari ini, setelah Harun ditabiskan sebagai imam untuk mewakili umat untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus itu, yang tidak sembarang orang berjumpa dengan dia, harus mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah dipersiapkan. Maka pembacaan kita pada hari ini berbicara tentang tugas yang harus dilakukan oleh Imam Harun dan anak-anaknya. Ibaratnya, ya, setelah orang diteguhkan, kalau dalam GPIB ketika vikaris diteguhkan menjadi pendeta, maka untuk pertama kali dia untuk menjalankan tugasnya untuk pemberitaan firman dan sakramen, dia menyampaikan khotbah sulungnya ketika dia ditabiskan menjadi seorang pendeta. Itulah awal mula dia untuk memulai pekerjaannya, tanggung jawabnya sebagai pelayan firman dan sakramen, untuk memberitakan firman Tuhan, makanan rohani. Nah, melalui pembacaan kita pada hari ini berbicara tentang tugas, tanggung jawab Harun dalam melaksanakan tugas dia sebagai seorang imam. Kalau dalam pasal 8 berbicara tentang bagaimana dia telah dilantik dan diteguhkan sebagai seorang imam, maka dalam pasal pembacaan kita berbicara tentang tugas dan tanggung jawab yang harus ia lakukan. Nah, tentu oleh karena itulah dalam kitab imamat ini berbicara banyak sekali tentang aturan-aturan tata benge
yang berhubungan dengan kekudusan yang harus dijalani, baik Harun sendiri maupun umat Israel, ataupun persembahan-persembahan yang dilakukan. Ya. Artinya semuanya itu benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam renungan kita tadi pagi ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 itu ya, itu berbicara bagaimana Harun melaksanakan tugasnya dengan memberikan korban bakaran, korban persembahan, korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri. Sebelum dia menjalankan tugasnya untuk memberikan korban bakaran, korban penghapus dosa bagi umat Israel. Nah, karena itulah khusus pembacaan kita pada hari ini ayat 12 sampai ayat 24 ini adalah berbicara tentang korban bakaran penghapus dosa bagi umat Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah maka Harun menyiapkan segala sesuatu ya, yang dapat dilakukan sebagai satu bentuk persembahan korban kepada Allah lewat lembu jantan dan darah yang dibalur di semua mezbah yang ada sebagai lambang bagaimana Harun yang dipakai oleh Allah mewakili umatnya untuk menyampaikan tentang dosa umat agar mereka bisa dapat dipulihkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita melihat ketika di sana Harun membawa korban bakaran itu untuk dipersembahkan kepada Allah, ya tentu di sana akan dilihat apakah ini Tuhan perkenankan atau tidak, sama dengan persembahan Kain dan Habel, yang mana Tuhan perkenankan untuk menerimanya. Ya. Oleh sebab itulah, mengawali persembahan korban penghapus dosa bagi umat, maka terlebih dahulu Harun mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri dulu. Artinya di sini mau memperlihatkan kepada kita bagaimana tanggung jawab itu berawal dari diri sendiri dulu. Bagaimana dia benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus. Bagaimana dia melaksanakan itu benar-benar dengan hati yang dalam. Bagaimana dia benar-benar melaksanakan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya. Karena itu dia perlu untuk pengakuan dirinya sendiri atas dosa yang dia lakukan, agar supaya Tuhan berkenan atas persembahan yang selanjutnya yang akan diberikan kepada Allah lewat persembahan penghapus dosa bagi umat Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan itu. Ibaratnya untuk membawa dan menyerahkan persembahan itu kepada Allah. Ya. Karena mereka lah yang hanya diperkenankan untuk mempersembahkan itu ya. Karena untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, maka terlebih kekudusan itu harus ada di dalam diri Harun ketika dia mulai dan menyatakan pengakuan dosa pribadinya kepada Allah. Dan setelah mereka masuk ke kemah pertemuan, mereka keluar dan memberkati bangsa itu. Lalu apa yang terjadi? Tampaklah kemuliaan Tuhan
kepada segenap bangsa itu, tandanya adalah ketika api keluar dan menghanguskan korban bakaran yang mereka siapkan. Itu berarti Tuhan berkenan mengampuni mereka. Tuhan berkenan menyucikan dosa umatnya. Dan itulah tandanya. Sehingga bangsa Israel itu bersorak-sorai. Sehingga bangsa itu bersuka cita dan mereka menyembah kepada Tuhan. Tuhan berkenan atas persembahan yang diberikan oleh Harun untuk penghapus dosa bagi umat Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa Harun benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Sehingga Allah berkenan atas persembahan korban bakaran yang diberikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sampai Tuhan boleh berkenan atas apa yang mereka persembahkan dalam kesempatan itu? Kenapa Tuhan berkenan untuk menerima persembahan dengan tanda api yang menghanguskan persembahan mereka, bukan api yang menghanguskan bangsa Israel atau Musa atau Harun? Tapi persembahan itu hangus oleh api Tuhan, pertanda bahwa Tuhan menerima persembahan itu. Dan itu hanya terjadi karena apa yang dilakukan oleh Harun itu benar-benar datangnya dari motivasi dia untuk melakukan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kebanggaan dirinya. Bukan untuk kemuliaan pribadinya atau keluarganya. Tapi semata-mata dia melakukan itu karena motivasi dia yang benar untuk melaksanakan tugas pekerjaan itu. Saudara-saudara, sehebat apapun kita melakukan pekerjaan kita, tapi kalau dilakukan dengan motivasi yang salah, tentu itu tidak akan diperkenankan oleh Tuhan. Tentu itu tidak akan membawa berkat bagi siapapun juga. Oleh sebab itu penting bagi setiap siapapun untuk melakukan tugas dan pekerjaan apapun yang dilakukan, hendaklah dilakukan itu dengan dasar dan motivasi, keinginan, kerinduan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itulah sebelum Harun mempersembahkan korban penghapus dosa umat Allah, dia terlebih dahulu mempersembahkan korban untuk dirinya, supaya apa yang dilakukannya itu benar-benar bukan hanya untuk kemuliaan pribadi atau kebanggaan manusia atau keinginan manusia yang ada di dalamnya, tapi semata-mata itu dilakukan dengan ketulusan, dengan kejujuran yang daripada Harun. Itulah tanggung jawab yang benar-benar dia lakukan untuk melaksanakan peraturan Tuhan itu dengan adil, dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai gereja, banyak orang yang selalu berdebat hanya soal peraturan. Ada yang merasa bangga, dia orang yang katam tentang peraturan, atau dia hebat tentang soal peraturan apapun, apalagi soal kehidupan kepada Tuhan. Ya. Tetapi terkadang memang dalam soal peraturan kita tajam ibaratnya ya. Kita hebat untuk
ya boleh dikatakan melakukan itu, atau ada di dalam kemampuan kita yang luar biasa. Tetapi jika peraturan itu tidak dilaksanakan dalam kehidupan, tentu tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itulah, ketika Harun memulai itu dengan dia mempersembahkan korban kepada Allah melalui pribadinya, dia juga tidak lupa mempersembahkan korban bagi umat Israel itu. Artinya, sehebat apapun orang mengakui dan menerima Tuhan itu dalam kehidupannya, namun jika dia tidak melaksanakan itu bagi kehidupan dimanapun juga dia berada, tentu peraturan itu hanya berada di awang-awang saja. Ya. Makanya Yesus katakan, bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan Harun memulai melaksanakan tugasnya setelah dia dihabiskan, dua hal yang dilakukannya adalah pemberian korban bakaran bagi dirinya, setelah itu korban bakaran bagi umat Israel. Artinya kedua hal ini dia tidak mengabaikan, baik itu dia bisa dapat memahami tentang Tuhan yang Maha Kudus itu, tapi dia juga bisa dapat menerapkan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Yesus juga katakan, waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Waktu aku haus, kamu tidak beri aku minum. Waktu aku di penjara, kamu tidak besuk aku. Tapi orang Yahudi katakan, kapan kami melihat engkau sakit, kami tidak besuk engkau? Kapan kami melihat engkau tidak berpakaian, kami tidak kasih makan, tidak kasih pakaian? Kapan kami melihat engkau di penjara, kami tidak menengok engkau? Tapi apa yang Yesus katakan? Salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, jika engkau tidak melakukannya untuk aku, engkau juga tidak melakukan. Jika engkau tidak melakukannya, engkau juga tidak melakukannya untuk aku. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita tajam peraturan kita di atas tentang Tuhan, kita itu tahu segala-galanya, tapi kita juga harus tajam ketika kita hidup di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari untuk menerapkan dan melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kita. Kenapa Harun bisa dapat melakukan itu? Karena dia selalu hidup akrab dengan Tuhan, sehingga dia mampu dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia dengan baik. Bukan hanya dia tahu tentang Tuhan yang Maha Kudus, tapi dia juga tahu tentang Tuhan bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan umat Israel yang saat itu ada di dalam penderitaan. Karena itulah, maka tentu kita terpanggil dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, dan terlebih di tengah-tengah kondisi kita pada saat ini, tentu kita terpanggil untuk bisa dapat menerapkan iman percaya kita kepada Tuhan melalui kepedulian kita, keprihatinan kita terhadap situasi dan kondisi kita saat ini, agar kita bisa saling menguatkan dan memberikan motivasi dan penguatan dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa hanya di dalam kekuatan yang daripada Tuhan, Dia senantiasa berkenan atas kehidupan kita. Karena apapun yang kita lakukan dan jalani sampai hari ini, semuanya itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan satu dua orang, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan manusia apapun. Tapi semuanya itu kita hendak lakukan bagi kebesaran nama Tuhan yang sampai hari ini boleh senantiasa memberkati kehidupan kita. Semoga dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, baik untuk diri kita maupun untuk siapapun juga dimanapun kita berada, mari kita lakukan itu dengan tetap terus mata iman kita tertuju kepada Yesus Kristus,
bahwa hanya untuk Dia sajalah kemuliaan dan hormat bagi kehidupan kita untuk selama-lamanya, agar Dia berkenan hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita, agar Dia juga berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang senantiasa terus bersekutu dengan Tuhan, sekalipun kita terputus oleh karena jarak dan pertemuan fisik. Tapi ketika kita menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita pada saat ini, dengan kita senantiasa memohon berkat dan karunia-Nya, maka Tuhan pun akan senantiasa menunjukkan kasih dan karunia dan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua. Terpujilah Kristus Yesus yang hanya oleh karena kekudusan-Nya Dia boleh berkenan hadir dan ada di tengah-tengah kehidupan kita sampai pada hari ini. Amin. Merespon firman Tuhan pada saat ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam melangkah, kamu harus jadi lilin gemetar, ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia banyak macam dosa, duka dan keluh, ada masing-masing di sekitarnya, untuk sesama bersinarlah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita pada saat ini dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Engkau berkenan hadir dan ada di tengah-tengah persekutuan kami, baik yang ada di rumah-Mu ini, maupun kami yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami memohon, berkatilah kehidupan yang kami jalani sampai saat ini. Karena segala sesuatu yang kami lakukan, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu kehidupan ini bukanlah milik kami, tapi kehidupan ini adalah milik Tuhan, yang memperkenankan kami semua untuk bisa dapat menikmati nafas hidup yang Tuhan sudah hembuskan di dalam tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh dapat menjalani aktivitas, tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami, sehingga tidak ada yang tidak kami persembahkan kepadamu Tuhan, hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Karena tanpa Engkau Tuhan, kehidupan kami sia-sia. Untuk itulah kami terus mempertaruhkan hidup dan mati kami ke dalam hadirat-Mu yang
Kudus. Kami saat ini Tuhan terus mengalami situasi dan kondisi yang terus memprihatinkan. Karena sampai saat ini Tuhan, kami hanya masih bisa dapat melaksanakan ibadah dari tempat kami masing-masing. Kami hanya masih bisa untuk belajar dan bersekolah dari rumah kami masing-masing. Bahkan kami hanya bisa sampai saat ini belajar dan bekerja dan menjalani aktivitas kami dari rumah. Tuhan Allah Bapa di surga, oleh karena itulah kami menyerahkan akan kondisi dan situasi yang kami alami ini Tuhan, agar kami tetap memiliki semangat dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa hanya Engkau sajalah yang dapat menopang kami, yang dapat melindungi kami, menjaga kami di tengah-tengah masa pandemi yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itu kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberikan selalu hikmat bagi para pemimpin kami, agar mereka benar-benar bertanggung jawab atas kepemimpinan yang mereka jalani, baik dari pusat bahkan sampai ke daerah. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan mereka kemampuan untuk bisa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan adil dan benar, sehingga kehidupan masyarakat dapat terjangkau dan dapat terlayani dengan baik. Khususnya di dalam masa pandemi ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kemampuan bagi para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, kepala-kepala daerah, bahkan sampai lurah RT sekalipun Tuhan, biarlah kami bisa dapat menjaga kehidupan keutuhan negara Republik Indonesia ini dengan aman, dengan damai. Dan terlebih bagaimana kami bisa dapat menjaga protokol kesehatan ini dengan baik sebagai bentuk pemutusan penyebaran COVID semakin banyak, sehingga kami benar-benar Tuhan dapat melakukan semuanya ini dengan kepatuhan dan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Biarlah dengan pertolongan dan berkat-Mu Tuhan, kami dimampukan sebagai bangsa untuk bersama-sama bertanggung jawab untuk mengentaskan penyebaran COVID-19 ini. Para dokter, tenaga medis, biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, juga perlindungan agar mereka mampu dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sukacita. TNI, Polri, dan seluruh aparat pemerintahan kami, Tuhan berikan mereka kemampuan agar mereka bisa dapat menangani segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atas negara kami ini, sehingga kami mampu dan dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama ini. Tuhan Allah Bapa di surga, demikian juga kami menyerahkan gereja-Mu yang Kau utus ke dalam dunia untuk memberitakan tentang kasih Allah melalui pelayanan kami,
persekutuan kami dan kesaksian kami bahwa hanya nama Yesus, satu-satunya nama yang terus kami sebarkan, bahwa Engkaulah juru selamat bagi kehidupan kami, sehingga kami mampu dan dapat menyampaikan kebenaran yang daripada Tuhan melalui kehidupan beriman kami dimanapun juga kami berada. Terlebih khusus kehadiran jemaat-Mu GPIB Shalom, yang kalau pada kesempatan ini Tuhan kami boleh bersama-sama dapat terus bersekutu, menyatukan hati kami dalam setiap doa dan pengharapan kami, bahwa hanya di dalam Engkau sajalah kami tetap terus menunjukkan kebersamaan kami, lewat kepedulian kami dan kesehatian kami, untuk tetap setia mendoakan dan menyerahkan setiap pergumulan yang ada ke dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kuasa itu. Untuk itulah ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan keluarga lepas keluarga di dalam menghadapi pandemik ini Tuhan. Tentu ada begitu banyak kendala, ada begitu banyak masalah yang terus menghantui kehidupan kami. Tuhan tolong kami, agar kami dimampukan untuk tetap terus bertahan dalam iman percaya kami kepadamu, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang boleh membuat kami sampai hari ini Tuhan tetap tegar dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kami tahu Tuhan, situasi dan kondisi ini begitu berat kami hadapi, namun kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau, yang selalu membuat kami memiliki pengharapan yang besar akan janji Tuhan, akan berkat dan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami menyerahkan rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, siapapun Tuhan, kepadamu kami memohon. Berkatilah kehidupan kami ketika saat ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan COVID-19 ini, agar kami tetap dipersatukan di dalam iman dan percaya kami kepadamu. Saudara-saudara kami yang dalam lanjut usia, yang mereka hanya bisa dapat menjalani aktivitas di rumah, Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat untuk menjalani kehidupan mereka di hari tua ini Tuhan. Juga mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan juga senantiasa pulihkan dan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami dalam kehidupan kami pada saat ini. Tuhan Bapa di surga, secara khusus juga kami menyerahkan keluarga-keluarga kami yang hari ini Tuhan bergumul oleh karena sebagian daripada anggota keluarga mereka dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan Ibu Nelly Ratulangi yang saat ini Tuhan dia bergumul oleh karena anak mantu, besan, cucu yang saat ini Tuhan harus mendapatkan penanganan oleh karena COVID-19. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka dalam perjuangan mereka untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah mereka, agar mereka juga boleh dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga dalam sukacita yang daripada Tuhan. Juga kami menyerahkan pergumulan Ibu Langitan, sehubungan juga dengan anak mantu, yaitu Bapak Anang Aprianto, suami dari Ibu Vivi Langitan, yang juga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tuhan Engkau memberkati kondisinya saat ini Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan, lewat doa, pengharapan, dan iman kami kepadamu, Engkau juga yang akan dapat memulihkan
Bapak Anang Aprianto saat ini ketika harus mendapatkan penanganan COVID-19. Bapa di surga, dalam kasih sayang-Mu Tuhan kami memohon, biarlah kasih dan kuasa-Mu yang melawat mereka, sehingga melalui penanganan yang diberikan kepada mereka saat ini, mereka pun boleh dapat dipulihkan. Kami juga menyerahkan Oma Marta Sakuarela, yang juga saat ini dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital oleh karena sakit infeksi lambung. Ya Tuhan, Engkau memberkati Oma Kekasih dan terlebih keluarga yang terus memberikan pendampingan. Biarlah Oma Kekasih juga senantiasa mendapatkan anugerah dan berkat dari-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah dia dan memulihkan dia dengan kekuatan iman dan percaya yang terus kami sampaikan kepadamu Tuhan. Juga kami menyerahkan Bapak Graciono yang juga saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga Engkau memulihkan dia dalam kondisi dan kesehatannya, agar senantiasa juga kuasa dan berkat Tuhan memberkati Bapak Kekasih dan keluarga dalam menghadapi pergumulan yang mereka alami. Ya Bapa di surga, untuk itu kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami, kehidupan umat-Mu yang saat ini bergumul oleh berbagai macam pergumulan yang terus kami hadapi. Biarlah kami tetap terus bertahan di dalam pengharapan kami kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang terus peduli dan ada terus bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak pernah sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Ada kasih sayang Tuhan yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, baik dalam usaha pekerjaan yang memungkinkan kami bisa dapat menjalani itu, anak-anak kami dalam pendidikan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan semangat belajar bagi mereka, dan apapun yang sampai hari ini Tuhan, kami terus dapat jalani, biarlah Tuhan senantiasa menopang kami dengan kasih setia yang daripada-Mu. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan juga seluruh bentuk rasa syukur kami atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Baik kami yang bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, juga atas hari ulang tahun pernikahan, hari ulang tahun kelahiran, yang semuanya Tuhan boleh membuat kami kembali hari ini bersuka cita, semuanya karena Tuhan yang boleh membuat kami hari ini kembali bersuka cita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, dan segala sesuatu yang mungkin tidak sempat keluar dari bibir mulut kami Tuhan, untuk setiap pergumulan yang ada dalam hati kami masing-masing, dimanapun umat-Mu yang saat ini Tuhan sujud sembah kepadamu, Tuhan Engkau lawat dan kuatkan mereka di dalam kehidupan yang mereka jalani saat ini. Ya Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami semua tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sedang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-50 yang menyatakan, "Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan ibadah keluarga dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut yang akan ditampilkan dalam slide presentasi. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 81, bait yang pertama dan ketiga, Allah Sumber Kemurahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, bahwa semuanya ini adalah daripada-Mu dan kami persembahkan kepadamu juga. Berkatilah dan jadikanlah persembahan syukur kami ini agar dapat berguna bagi penata layanan di gereja-Mu. Terpujilah Tuhan, sumber segala berkat. Amin. Dipersilakan kembali duduk. Warta sektor akan ditampilkan dalam slide presentasi berikut. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah jalani kehidupan ini dengan semangat, tetaplah jalani hidup ini dengan pengharapan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita.
di hari-hari yang akan datang. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 285, bait 1 dan yang ketiga, Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu kekal. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu kekal. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam semua. Terima kasih. Gambarnya dibuka ya. Kita mau foto dulu katanya. Ya, sambil siapkan foto, mengingatkan beberapa pengumuman tadi untuk acara Drama Kesehatan dari PKLU hari Sabtu. Untuk Bapak Ibu bisa dapat menyiapkan diri untuk hadir ya.
Dan juga untuk pertemuan orang tua Pelkat PT, mohon orang tuanya bisa dapat menyiapkan waktu juga ya. Ada kegiatan di sana. Bagaimana, sudah siap aba-aba? Dari mana? Dibuka semua? Ya. Lagi. Oke. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Ibu Pras, Terima kasih. Selamat jalan keluarga langit. Malam semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga tiba dengan selamat. Terima kasih ya, warga. semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Zeli, Semuanya. Lalu Tante Tina. Ya, dadah. Iya, terima kasih. Miko. Ya. Hai. Resto. Oh, Rasto mana Rasto? Istirahat. Selamat istirahat. Pamit Makasih, ya, Pak. selamat Ya, malam. selamat malam semuanya. Dadah. Selamat malam. Oleh-oleh. Dadah, Ge. Ya. hai. Dadah.